Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurpadin Irfan. Saya dari kelas 3B Sistem Informasi dengan NPM 2410631250028. Di video kali ini saya akan membahas sebentar. Ada notifikasi ulang. Anda di channel. Anda di channel. Tapi bohong. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Di channel ini kita akan membahas santai dan membahas berbagai topik menarik yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari hal-hal ringan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari sampai pembahasan yang lebih mendalam untuk mendalam wawasan kita bersama. Jadi, duduk santai, siapkan waktu kalian, dan mari kita mulai pembahasan kita hari ini. Baik, jadi kali ini saya akan membedah sebuah buku yang berjudul Hard Money Evolution, yakni salah satu buku karya dosen saya, Pak Ade Andri Hendriani. Di video kali ini, saya akan mengulas sedikit ataupun menjelaskan kembali secara rangkum isi materi yang ada di buku ini, serta saya akan melakukan review pada bukunya. Sebelum saya memulai mengulas dan mereview buku ini, saya akan memberitahu arti dari beberapa istilah yang ada dalam buku ini. Yang pertama, apa sih itu hard money? Hard money yang seperti yang ditulis dalam judul buku ini. Jadi, secara umum, hard money adalah uang yang nilainya didukung oleh sesuatu yang nyata dan tidak terbatas. Biasanya komoditas berharga seperti emas ataupun perak. Ciri-cirinya itu sulit ditambah jumlahnya karena terbatas di alam. Hal inilah yang membuat stabil dari waktu ke waktu. Yang kedua ada Bitcoin. Nah, apa sih itu Bitcoin? Bitcoin adalah aset digital yang lahir di tahun 2009 setelah krisis finansial 2008 diciptakan oleh Satoshi Nakamoto. Dalam buku ini, Bitcoin dipandang sebagai hard money baru untuk era digital. Menurut buku ini, maksimal hanya ada 21 Bitcoin yang bisa ada. Yang ketiga, ada uang fiat. Uang fiat
adalah uang yang tidak memiliki nilai intrinsik. Nilainya hanya berlaku karena terpaksa oleh hukum, yakni legal tender, dan kepercayaan masyarakat setempat. Contohnya seperti dolar, euro, Australia dolar, yen, dan sebagainya. Yang keempat, ada inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang ataupun jasa secara umum yang menyebabkan daya beli uang menurun. Penyebab utamanya yaitu adalah pemerintah dan bank sentral yang bisa mencetak uang tanpa batas. Jadi, buku Hard Money Revolution ini membahas tentang pentingnya kembali ke sistem uang yang kuat, yakni hard money, dibandingkan sistem uang fiat modern. Ada beberapa poin dalam buku ini. Yang pertama, membahas tentang masalah uang fiat seperti rupiah, dolar, dan yang lainnya yang tidak didukung oleh aset nyata seperti emas ataupun perak. Serta pemerintah bisa mencetak uang tanpa batas yang sering menyebabkan inflasi, pelemahan daya beli, dan krisis ekonomi. Yang kedua, buku ini membahas tentang sejarah uang, yang dimana awalnya masyarakat menggunakan emas, perak, dan koin logam sebagai alat tukar hingga ke pergeseran uang kertas. Yang ketiga, ada dampak uang fiat seperti inflasi yang membuat harga barang naik secara terus-menerus sementara nilai tabungan masyarakat menurun. Lalu ada perbankan modern yang mendorong utang besar-besaran dan menciptakan kestabilan finansial, serta kekayaan cenderung berpindah dari masyarakat biasa ke kelompok elit finansial. Yang keempat, hard money sebagai solusi. Hard money adalah uang yang didukung oleh aset nyata, misalnya emas, perak, atau bahkan bitcoin. Uang jenis ini tidak bisa dicetak seenaknya sehingga lebih stabil dan adil, serta masyarakat bisa lebih terlindungi dari inflasi dan manipulasi moneter. Yang kelima, peran Bitcoin dan teknologi baru. Bitcoin dipandang sebagai bentuk hard money digital dengan jumlah terbatas. Bitcoin menawarkan solusi atas kemudahan uang fiat. Teknologi blockchain memberikan transparansi, desentralisasi, dan perlindungan dari kontrol pemerintah yang berpihak. Terakhir, ada ajakan revolusi finansial. Penulis mendorong pembaca untuk memahami pentingnya hard money. Masyarakat didorong untuk mempelajari, menyimpan uang yang lebih kuat agar lebih mandiri secara finansial. Oke, sekarang kita akan memasuki bagian review. Buku ini memberikan gambaran yang jelas perbedaan antara uang fiat dengan hard money seperti emas dan bitcoin.
keterganjilan ekonomi digital. Sebagai solusinya, ia menawarkan kembali pada konsep hard money sebagai bentuk tradisional dan Bitcoin sebagai bentuk modern yang digital. Kelebihan buku ini adalah penyajiannya yang runtut, mulai dari sejarah uang, kelemahan fiat, keunggulan emas, hingga peran Bitcoin sebagai emas digital. Bahasa yang digunakan cukup mudah, meski topiknya cukup berat. Buku ini juga tidak hanya membahas teori, tetapi juga menampilkan analisis praktis, studi kasus, serta prediksi masa depan sistem keuangan global. Namun, buku ini juga terdapat sedikit kekurangan, yakni pembahasan cenderung berpihak pada Bitcoin sebagai solusi utama. Sebagai pembaca, kita perlu tetap kritis dan menimbang perspektif lain. Jadi kesimpulannya, buku ini cocok bagi mahasiswa, investor pemula, masyarakat maupun masyarakat umum yang ingin memahami bagaimana uang bekerja. Kelemahan sistem fiat serta uang emas dan Bitcoin dalam menghadapi masa depan ekonomi digital. Baik, jadi seperti itulah ulasan dan review yang bisa saya berikan terkait dengan buku ini. Semoga kalian yang sudah menonton mendapatkan insight baru dan mungkin tertarik untuk membaca buku ini sendiri. Kalau kalian sudah pernah membaca ataupun punya opini lain terkait dengan buku ini, jangan pernah ragu untuk menulis komentar di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Dan juga agar kalian tidak ketinggalan video-video yang menarik lainnya di channel ini. Terima kasih saya ucapkan hingga detik ini kepada kalian yang sudah menonton hingga akhir. Semoga hari kalian menyenangkan. Saya Nur Fadil Irfan undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Dadah.